نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم فأوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون إخوة الإيمان jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di hari Jumat yang mulia ini kita berada pada satu waktu yang bertemu berbagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kemuliaan hari Jumat di mana dia merupakan sayyidul ayyam. Dia hari raya bagi kita sebagai umat Islam, hari raya pekanan. Kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke masjid melaksanakan salat Jumat berjamaah, yang mana itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah satu kemuliaan, ibadah yang istimewa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan segala bentuk aktivitas keduniaan kita, baik itu perdagangan, bisnis, pekerjaan yang lainnya, apalagi kalau sekedar dia istirahat dan tidur semata. Ikhwatal iman, disuruh untuk ditinggalkan, diperintahkan kita untuk bergegas ke masjid, mandi, membersihkan diri kita, memakai pakaian yang terbaik, karena ini adalah hari raya bagi kita. Ikhwatal iman, terlebih lagi hari raya itu bertemu dengan bulan yang begitu mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan limpahan rahmat, bulan yang penuh dengan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di waktu yang mulia ini, di saat berjumpanya, bertemunya berbagai kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka khatib ingin berpesan untuk diri sendiri dan untuk jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, tidak ada bekal terbaik yang bisa kita bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala selain dari bekal takwa. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, baik itu harta, anak, jabatan, ketampanan, kecantikan, status, derajat sosial dan seterusnya, tidak akan pernah mendapatkan manfaat di depan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa takwa. Ikhwatal iman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Carilah bekal dan ketahuilah bekal terbaik bagi kita selama di dunia ini untuk berjumpa dengan Allah adalah takwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah saat yang paling esensial,
saat yang paling ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman. Inilah momentum yang paling tepat bagi kita untuk mengasah keimanan kita kepada Allah, untuk mempertajam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan tapi ternyata imannya tidak bertambah, takwanya juga tidak semakin meningkat, maka orang ini dikhawatirkan termasuk di dalam apa yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfuh, celaka, sungguh celaka dan sungguh celaka. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Dan Rasulullah menyebutkan salah satunya, "Man adraka alaihi Ramadan wa lam yughfar lah." Yaitu orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan namun sayang, kasihan sekali, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belum menjadi insan yang seutuhnya. Dia belum menjadi mukmin yang sejati karena dia belum mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, sebagaimana dalam ayat yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dengar berkali-kali, berulang kali, bahkan mungkin dalam hidup kita sudah ribuan kali kita dengar ayat ini, tetapi entah apakah pernah ayat tersebut masuk ke dalam hati kita atau tidak. Ikhwatal iman, kita sering mendengar atau bahkan kita sering mengucapkan, menasihati kepada orang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Apa targetnya ikhwatal iman? Apa harapannya ikhwatal iman? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kemudian ayat ini masuk ke dalam hati kita, atau dia hanya terdengar berseliweran di telinga kita tetapi kemudian tidak masuk ke dalam hati kita? Ikhwatal iman, kita dengar ratusan kali, ribuan kali dalam hidup kita, tetapi ikhwatal iman, sayangnya sering kali kemudian dia hanya berlalu, dia hanya lewat tanpa kemudian kita renungkan dan kita hayati bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita wasilah agar kita sampai kepada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwatal iman, Ramadan ini adalah saat yang paling penting ikhwatal iman, momen yang paling berharga bagi kita untuk sampai kepada derajat takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, kalau berbicara tentang takwa, banyak di antara kaum muslimin yang mengira bahwa yang namanya takwa hanyalah dinilai atau ditandai dengan banyaknya ibadah kepada Allah, banyaknya salat yang dia lakukan, banyaknya tilawah yang dia lakukan. Benar, itu adalah hal yang paling mendasar, itu adalah hal yang paling prinsip, bahwa kita semakin bertambah ibadah kita kepada Allah, semakin baik kualitas ibadah kita kepada Allah, semakin banyak tilawah kita dan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, semakin baik qiyam Ramadan kita, semakin baik kualitas tarawih, salat yang kita laksanakan. Benar, itu yang paling mendasar ikhwatal iman. Tetapi ketahuilah bahwa barometer ketakwaan tidak hanya diukur dengan seberapa banyak ibadah mahdoh yang kita lakukan, tetapi derajat takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya menjadi muslim yang seutuhnya. Kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar mengikuti seluruh panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengetahui atau kalau kita mempelajari makna dari takwa itu sendiri, dan kita mungkin banyak yang menghafal apa itu arti takwa, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Ketahuilah bahwa yang namanya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya yang berkenaan dengan masjid saja, bukan hanya yang berkenaan dengan ibadah mahdoh, tetapi bagaimana kemudian kita menjadikan kehidupan kita sesuai dengan sistem yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara hidup kita sesuai dengan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Gaya hidup kita sesuai dengan gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berfikir, cara berpandang, cara pandang kita juga sesuai dengan apa yang telah dikonsepkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh Al-Qur'anul Karim. Maka salah ikhwatal iman kalau kemudian kita hanya fokus dan perhatian kepada bagaimana salat kita
lalu kemudian kita lupa bagaimana cara berakhlak yang baik, cara bertetangga yang baik, cara berbisnis yang baik, cara berdagang yang baik. Itu adalah seorang muslim yang keliru. Dia tidak faham bahwa Islam, takwa dalam agama Islam juga takwa ketika dia berdagang. Dia bertakwa di masjid, tetapi ketika dia berada di rumah, dia juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ajarkan anak-anaknya dengan pendidikan Islam, bukan dengan pendidikan-pendidikan yang berkonsep dari luar agama Islam. Dia ajarkan suaminya, dia ajarkan istrinya, dia menjadi seorang suami yang saleh sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menjadi anak yang saleh atau menjadi anak yang salehah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sebagai tetangga, dia ingat betul bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yusini Jibril, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Dia ingat bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya Jibril senantiasa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap saat hanya untuk memberikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar berbuat baik kepada tetangganya, ikhwatal iman. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rajin salatnya, tapi ternyata dengan tetangganya, kehidupan masyarakatnya dia buruk, sering mengganggu, sering mencela, sering menyakiti, sering menganiaya temannya atau tetangganya, ketahuilah bahwa orang yang semacam itu belum menjadi muslim yang seutuhnya. Kalau ada seorang muslim, dia rajin tahajudnya, tetapi ternyata dia banyak menipu, ketika berdagang dia berbuat curang, ikhwatal iman, maka dia tidak faham bahwa ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan curang, celaka bagi orang-orang yang suka menipu, ikhwatal iman. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi muslim yang seutuhnya, kita di bulan suci Ramadan ini menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fahamilah konsep Islam, fahamilah cara berfikir agama Islam. Jangan kemudian kita senang dengan pemikiran-pemikiran di luar agama Islam, senang dengan konsep yang ada di luar agama Islam. Kita masih melirik kepada cara berfikir liberalisme, sekulerisme dan sebagainya, karena ketahuilah konsep yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah konsep terbaik. Konsep yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, panduan dan aturan yang ada di dalam Kitabullah adalah aturan yang paling lengkap, yang paling sempurna. Maka sudah tidak semestinya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia masih mencari opsi dan alternatif lainnya selain dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kecaman kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Satu saat Umar ibn al-Khattab dilihat oleh Rasulullah sedang membawa beberapa lembar kertas. Ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Umar ibn al-Khattab mengira bahwa apa yang dibawa olehnya akan membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, bangga dan akan memberikan apresiasi kepadanya. Ketika Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, apa yang ada di tanganmu tersebut wahai Umar?" Lalu Umar berkata, "Suhuf minat Taurah." Ini adalah beberapa lembar dari Taurat ya Rasulullah. Umar merasa dan mengira bahwa Rasulullah akan memberikan ucapan bangga, akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Umar ibn al-Khattab. Tapi lihat ikhwatal iman, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, law anna akhi Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai." Wahai Umar, ketahuilah, seandainya saudaraku Musa hidup pada zamanku ini, dia tidak akan punya alternatif lain selain dia akan mengikuti aturan dan konsep yang telah dibuatku. Wahai Umar, lihat, Umar bin Al-Khattab mengira konsep Taurat akan membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga, tetapi tidak ikhwatal iman. Rasulullah tetap mengecam bahwa itu bukanlah konsep yang paling benar, tapi konsep yang paling sempurna adalah apa yang telah dibuat oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dan telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwatal iman, Ramadan ini jadikan ajang bagi kita untuk membersihkan segala apa yang ada di dalam hati dan fikiran kita, mensibghah kita, menjadikan kita sebagai mukmin yang seutuhnya. Kita berazam, kita bertekad bahwa kita benar-benar ingin menjadi mukmin yang sejati, ingin mengikuti Allah, ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
karena itulah satu-satunya jalan kebahagiaan bagi kita. Tidak akan pernah kita mendapatkan jalan bahagia selain dari jalan yang telah dibuat dan digaris oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah apa yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Al-Khattab, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam." Kami dahulu adalah sebuah umat yang dimuliakan, dibanggakan dengan agama Islam, dengan ajaran agama Islam. Famahma bataghaina ghairah. Tapi kalau kemudian kita ini mencari alternatif pemikiran yang lainnya, konsep ajaran yang lainnya selain dari ajaran agama Islam, adzallana Allah. Allah akan memberikan kehinaan kepada kita, ikhwatal iman. Oleh karena itu, ikhwatal iman, marilah kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum perbaikan dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam fikrah pemikiran kita, dalam lifestyle kehidupan kita, gaya hidup kita, ikhwatal iman. Jangan sampai kemudian kita mengekor kepada aliran-aliran yang lainnya, pemikiran-pemikiran yang lainnya. Ketahuilah, jalan agar kita mendapatkan kebahagiaan adalah jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna takwa yang sesungguhnya, ikhwatal iman. Mudah-mudahan Ramadan ini akan menghasilkan pribadi-pribadi yang bertakwa, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الحكيم العليم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو وإليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى الملائكة المسبحة بقدسه فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين، عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين وآله الطاهرين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مقبول. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. الله